Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Iya, Ibu Guru sangat senang sekali dapat berjumpa lagi dengan anak-anak sekolah Minggu walaupun hanya melalui tayangan video ini. Nah, sebelum Ibu Guru memulai ibadah sekolah Minggu, Ibu Guru mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Guru Tere. Nah, Ibu Guru tidak sendiri. Ibu Guru ditemani oleh Ibu Guru Fani. Halo. Ya, dan juga ditemani oleh Ibu Guru Lola. Halo. Tuhan telah menyertai kita dalam seminggu ini, baik dari hari Senin, Selasa, sampai hari Minggu. Tuhan selalu menjaga kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh gembira, kita mengangkat pujian-pujian kita kepada Tuhan. Mari Ibu Guru jemput anak-anak sekolah Minggu untuk bangkit berdiri, kita menyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini kepadanya. Salam juga. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah Minggu, dalam seminggu ini, sengaja atau tidak sengaja, kadang kita berbuat salah dan bahkan dosa, baik ketika kita bermain, belajar, atau melakukan segala kegiatan lainnya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan stop melakukan kehendak sendiri. Mari Ibu Guru jemput anak-anak sekolah Minggu untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Untuk kita yang telah mengakui segala dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 96 ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membacakan
Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 96 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ibu guru akan membacakan tulisan yang tercetak keluar. Ibu guru Fani dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah akan membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Mari kita ambil Alkitabnya. Kita buka Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Kita mulai. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Ibu Guru Fani. Namun sebelum itu, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pertama kali dengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih untuk kesehatan dan anugerah yang masih Engkau berikan pada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Fani. Engkau sertai, biarlah firman ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi penopang dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, bagusnya bajunya Ibu Guru Tere. Iya dong, Ibu Guru Fani. Ini dibelikan oleh mama saya. Wah, mantap. Ya, pasti Ibu Guru Tere senang sekali ketika dibelikan baju sama orang tuanya. Nah, ada juga seorang pemuda yang senang sekali dibuatkan baju sama bapaknya. Nama pemuda itu Yusuf. Kalau anak-anak masih ingat cerita kita minggu lalu, Yusuf ini adalah salah satu dari 12 anak laki-laki Yakub. Nah, dari semua anaknya, Yakub paling mengasihi Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini lahir di masa tua Yakub. Nah, Yusuf ini langsung pergi kasih lihat bajunya sama saudara-saudaranya, baju yang dibuatkan sama Yakub. Nah, lihat, bajuku bagus kan? Nah, tapi apa respon saudara-saudaranya? Respon saudara-saudaranya justru tidak suka ya. Mereka justru iri, bahkan mereka tidak suka sama Yusuf. Kenapa? Karena selain Yusuf anak yang paling disayang, Yusuf juga ini suka lapor-lapor kepada bapaknya kalau mereka melakukan hal yang jahat. Nah, suatu kali Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Dia bilang sama saudara-saudaranya, kita berada di ladang gandum sedang mengikat berkas gandum. Lalu tiba-tiba berkas gandum saya berdiri tegak, sedangkan berkas gandum punya kalian itu sujud menyembah kepada berkas gandumku. Wah, mendengar hal itu, saudara-saudaranya justru semakin membenci Yusuf ya, karena dia bilang, maukah kau menjadi raja atas kami? Memangnya kau mau berkuasa atas kami? Nah, Yusuf kemudian kembali menceritakan mimpi yang lain. Dalam mimpinya, dia bermimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf.
Nah, saudara-saudaranya semakin iri sama dia ya. Bahkan Yakub yang mendengar mimpi itu juga menegur Yusuf dan mengatakan, "Apa arti mimpimu itu, Yusuf? Bagaimana mungkin saya, ibumu dan juga saudara-saudaramu menyembah engkau sujud sampai ke tanah?" Tapi kemudian Yakub menyimpan itu dalam hati. Nah, suatu kali Yusuf disuruh sama bapaknya, yaitu Yakub, untuk pergi ke padang untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Nah, dari kejauhan saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf datang. Kemudian saudara-saudaranya ini bilang, "Lihat, si tukang mimpi datang. Bagaimana kalau kita bunuh saja dia dan kemudian kita lemparkan dia ke dalam sumur yang kering?" Wah, saking bencinya mereka, saking irinya, saking tidak sukanya mereka sama Yusuf, orang yang justru harusnya dia kasihi, orang yang justru harusnya mereka sayangi, tapi karena mereka tidak bisa mengendalikan kemarahannya, tidak bisa mengendalikan emosinya, mereka kemudian bersepakat untuk melakukan hal yang jahat sama Yusuf. Jadi waktu Yusuf tiba di situ, mereka kemudian menarik jubahnya Yusuf, menarik bajunya Yusuf, mereka robek-robek, kemudian melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Nah, waktu mereka sedang duduk dan bersiap untuk makan, tiba-tiba datang pedagang-pedagang yang melintas di daerah itu. Salah seorang yang bernama Yehuda, saudaranya, kemudian bilang, "Apa untungnya kita membunuh Yusuf? Lebih baik kita jual saja kepada pedagang-pedagang itu." Lalu kemudian mereka sepakat dan menarik Yusuf dari dalam sumur, kemudian menjualnya kepada pedagang itu seharga 20 shikal perak. Nah, setelah itu mereka kemudian mengambil jubah Yusuf yang tertinggal, kemudian mereka potong hewan, kemudian menaruh darahnya itu ke dalam jubah Yusuf. Lalu kemudian mereka mengirimkannya kepada Yakub, bapak mereka. Nah, Yakub yang melihat jubah itu kemudian merasa sedih dan menangis berhari-hari karena dia mengira Yusuf ini telah mati diterkam hewan buas. Yakub ini menolak untuk dihibur oleh saudara-saudaranya, oleh anak-anaknya, lalu kemudian dia menangis berhari-hari. Nah, tapi Yusuf ini justru dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar, sang pengawal istana raja. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau kita membenci seseorang, kalau kita tidak suka sama seseorang, kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tuhan mengasihi kita dan kita harus belajar mengendalikan emosi kita supaya kita jangan berbuat jahat kepada mereka. Ya, Roh Kudus menolong kita memahami firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, pembacaan kita terambil dari Kejadian pasal 37. Mari buka Alkitabnya. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ibu guru akan bacakan bagi kita. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya,
Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Guru Fani. Biarlah itu tidak berlalu begitu saja. Merespon firman Tuhan, kita menyanyikan lagu yang Maha Kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 20 ayat 40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Amin. Persembahannya dapat dimasukkan dalam amplop dan berikan kepada guru sekolah minggu yang ada di tempat kebaktian masing-masing, dan bisa juga melalui barcode yang ada di layar video ini maupun barcode yang dikirimkan di grup WA orang tua. Mari mengiringi persembahan kita menyanyikan bersyukur karena Tuhan baik. Mari kita berdoa untuk persembahan dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih boleh mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama di saat ini. Meskipun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalaninya. Tuhan di sorga, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan ini untuk boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, pada orang tua kami, Tuhan Yesus yang akan senantiasa menolong, memberkati untuk bisa mengelolanya dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kami semua yang boleh beribadah,
Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami semuanya. Kami berdoa untuk kehidupan kami di satu pekan yang akan datang. Tuhan Yesus yang memberkati di dalam sekolah kami. Tuhan Yesus yang menuntun, memberikan kami semangat untuk bisa belajar dari rumah dan mempersiapkan masa depan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus menuntun kami, memberkati kami di dalam masa muda kami. Kami berdoa untuk mungkin ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus yang kiranya menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama beribadah. Kami pun juga berdoa untuk keluarga kami di rumah, untuk orang tua kami, saudara-saudari kami. Tuhan Yesus yang memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan Tuhan Yesus juga yang ajar kami untuk jadi anak yang dengar-dengaran di rumah. Tuhan Yesus yang menolong kami untuk melewati masa sulit ini, karena kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang menuntun, semoga bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa yang aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami bawa kepadamu di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 96 ayat 2 sampai 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Mari sandarkan kehidupan kita dalam seminggu ini dan masa depan kita hanya kepada Tuhan. Mari Ibu Guru jemput anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari kita menyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada saat ini.
Tetap jaga kesehatan, gunakan masker ketika kita keluar rumah. Tetap semangat jalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan pada kita. Salam sehat, selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu.